Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Firstly, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been given us some messages and blessing. So, we can attend in this happy place with hard and troubles and obstacles. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has been guided us from the darkness to the lightness, from stupidity era to the cleverness, namely Islam religion, the true religion in this world and hereafter. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Anatomi dan Histologi Hewan kelas A, Ibu Andi Evi Erviani MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri atas nama Putra selaku pembuka pembahasan materi pada kesempatan kali ini, dan rekan-rekan saya yang pertama atas nama Tiani Sani, Amelia Gabriel Santoso, Nur Aziza Ibrahim, Rafika Intisal, Isdalifa, dan Rahma Wahidah Syafri. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang sistem otot dan sistem pencernaan pada kelas APES. Nah, yang selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem otot pada APES. APES merupakan salah satu hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata yang memiliki bulu dan juga sayap. Kemudian, apa sih otot itu? Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia ataupun hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang akan menggerakkan tulang. Nah, otot itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot ini menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada sistem otot yang dimiliki oleh APES. Sistem pergerakan pada APES tentunya berbeda dengan sistem pergerakan pada hewan kelas lainnya. APES dapat terbang karena memiliki sayap dan juga berat badan yang relatif ringan. Dalam mekanisme gerak APES, ternyata ada otot-otot yang terlibat di dalamnya. Nah, otot-otot apa sajakah itu? Yang pertama adalah otot pectoralis. Otot pectoralis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah otot pectoralis mayor dan yang kedua adalah otot pectoralis minor. Otot pectoralis mayor adalah otot yang terdapat pada bagian dada dan berfungsi untuk menarik sayap ke bawah. Otot pectoralis mayor ini berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan otot pectoralis minor. Kemudian otot pectoralis minor adalah otot yang juga terdapat pada bagian dada dan berfungsi untuk menarik sayap ke atas dan ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan otot pectoralis mayor. Nah, selanjutnya otot pada femur. Otot pada femur ini berfungsi untuk melakukan gerakan berjalan, di mana otot pada femur ini itu terdapat pada 2 bagian, yaitu pada bagian depan dan pada bagian belakang. APES bisa terbang karena sayapnya digerakkan oleh 2 jenis otot, yakni pectoralis mayor dan pectoralis minor. Nah, mekanismenya diawali dengan berelaksasinya pectoralis mayor dan berkontraksinya pectoralis minor. Kan sayap APES dapat terangkat ke atas. Nah, gerakan sebaliknya, pectoralis mayor dapat berkontraksi dan pectoralis minor berelaksasi, maka menyebabkan sayap dapat ditarik ke bawah atau mengepak ke bawah. Jadi pada saat sayap ini ditarik ke bawah, maka menyebabkan adanya daya angkat tubuh APES ke atas. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan APES itu dapat melayang di udara. Pada saat APES berjalan, otot dari daging femur atau ekstremitas posterior fungsinya untuk lari, berjalan, dan menangkap. Otot pada telapak kaki bagian bawah itu hanya sedikit untuk menghindari banyaknya panas yang hilang karena bagian ini tidak berbumbu. Gerak jari kaki dilakukan oleh tendon otot daging yang bersambung dengan otot di sebelah atasnya. Gerakan tendon ini diperlancar dengan pelumasan cairan melalui suatu saluran kecil. Kontraksi dan relaksasi
otot femur bagian depan dan belakang dan menyebabkan apes tersebut dapat berjalan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk paru apes sesuai jenis makanannya. Mengapa paru burung itu berbeda-beda? Karena makhluk hidup itu beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, perbedaan paru burung ini yang disebabkan oleh adaptasi. Fungsi dari paru burung itu untuk memudahkan ia memakan makanannya. Yang pertama, burung pemakan biji-bijian. Nah, salah satu contohnya adalah burung pipit. Paru yang bentuknya seperti ini digunakan untuk mematuk maupun mengelupas kulit biji dan menghancurkannya. 2. Burung pemakan serangga. Parunya yang kuat seperti pahat berfungsi untuk memotong kayu, melubangi pohon untuk menangkap serangga. Contohnya adalah burung pelatuk. Yang ketiga, burung penghisap nektar. Contohnya adalah burung kolibri yang disesuaikan untuk menghisap madu. Yang keempat, burung pemakan daging, yaitu contohnya adalah paru elang yang sedemikian rupa itu bisa mencabik-cabik mangsanya. Yang kelima, pemakan ikan adalah contohnya adalah burung pelikan. Nah, bentuk parunya itu panjang dan berkantong untuk menyimpan ikan. Yang keenam, burung pemakan buah. Contohnya adalah burung rangkong atau enggang. Yang ketujuh, ada salah satu contohnya adalah bebek. Bentuk parunya seperti sudu dan berpangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Dan yang terakhir adalah burung beo, burung pemakan segala-galanya. Parunya itu bengkok dengan paru di bagian bawah itu melengkung ke atas dan setengah bagian atasnya itu melengkung ke bawah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih sebenarnya ciri khas dari sistem pencernaan pada apes. Nah, ternyata teman-teman sekalian, apes itu memiliki ciri khas pada sistem pencernaannya, yang dimana apes itu memiliki tembolok, kemudian yang kedua yaitu memiliki ventriculus. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu tembolok? Nah, ternyata tembolok itu merupakan suatu alat yang digunakan oleh apes untuk menyimpan makanannya, kemudian dilunakkan sehingga dapat dicerna dengan mudah oleh apes itu sendiri. Nah, ternyata apes itu tidak memiliki gigi sama sekali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tembolok sebagai pengganti fungsi dari gigi atau sebagai pengganti peran dari gigi. Nah, apes itu berbeda dengan mamalia, misalnya sapi. Nah, sapi itu memiliki gigi sehingga dia itu tidak memerlukan tembolok untuk melunakkan makanannya. Nah, yang kedua, apes itu memiliki ventriculus, di mana ventriculus itu terdiri atas 4 lembar otot melingkar. Nah, di mana ventriculus itu berfungsi untuk menghancurkan makanan. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada apes. Sistem pencernaan pada apes terbagi menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut menuju kerongkongan, kemudian tembolok, lambung, empedal, kemudian usus halus, usus besar, dan terakhir kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati, empedu, dan pankreas. Sistem pencernaan pada apes terbagi menjadi 3, yaitu secara mekanik, secara enzimatis, dan secara biologis. Proses pencernaan pada apes atau burung berawal ketika pengambilan makanan melalui paruh burung. Kemudian makanan masuk ke dalam rongga mulut. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang selanjutnya, makanan masuk ke dalam tembolok. Setelah itu, makanan masuk ke dalam lambung kelenjar atau proventriculus. Pada lambung kelenjar ini atau proventriculus terdapat getah pencernaan yang mengandung enzim. Setelah itu, makanan masuk ke dalam lambung pengunyah atau empedal, bahasa lainnya yakni ventriculus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Bagian usus halus bertanggung jawab dalam proses penyempurnaan pencernaan. Setelah itu, sari-sari makanan diserap oleh jonjot usus, yang kemudian sisa makanan diserap oleh usus besar. Organ usus besar ini bertanggung jawab atas proses penyerapan air. Pada akhirnya, sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui kloaka, yang mana kloaka ini merupakan muara dari 3 saluran, yakni saluran pencernaan, saluran uretra, dan saluran reproduksi. Itu tadi rangkaian penjelasan mengenai sistem otot dan sistem pencernaan pada apes. Apabila ada jarum patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada salah-salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.